Makanya kalau kerja celana itu sanggu sarung satu, dibuat sholat saja. Kalau sholat kita pakai celana, khawatirnya kita kencingnya berdiri kayak di terminal. Nah, kan orang kencing, apalagi laki-laki kencing. Yang jelas ini kencing, kalau kencing berdiri namanya mancur. Lama-lama yang terakhir ini agak nyiprat ke sletingan atau ke celana tanpa kita sadari, nggak bersih, langsung disinjai. Terus kita selalu kalau sholat pakai celana yang najis tanpa kita sadar, nggak pernah sah, disiksa di kuburan. Kamu nggak pernah sholat tuh, saya sholat terus, malaikat mungkar nakir. Nggak pernah, kamu nggak pernah sah sholat kamu sholat selalu pakai najis. Maka Nabi mengatakan tanazzahu minal baul, bersihlah kalian dari sisa air kencing. Inna ammata adzabal qabri minhu, karena siksa kubur itu rata-rata gara-gara urusan kencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alanjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Syamsul Muniro yang mencakup kitab Fathul Alam, Hasyiah Bujairami alal Khatib, kitab Mughunil Muhtad, kitab I'anatut Talibin, Mukhtasar Tasdidil Bunyan. Bab yang menerangkan kelanjutan daripada pertemuan sebelumnya, yaitu sekarang pertemuan yang ketiga, adabu qada'il hajat, etika dalam mendatangi hajat, hajat buang air besar maupun hajat buang air kecil. Jadi sebelumnya kita awali dengan bacaan Al-Fatihah dan niatan mendapatkan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bertawassul pula kepada seluruh abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin, jami ahli kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa misani lamidin, jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' hamalatil arsi wa jami' ru'asail malaikatil arba'a radhiyallahu anhum, salatu wa salamu alal majma'in wa jami'i aimatil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama il amilin wasyuhada wassolihin wassadati sufiya wa muqallidin fiddin wa jamil fuqaha wal muhaddisin wa jami' awliya al-kawn ajma'in wa jamil muallif hadal kitab wa jamil ulama wal awliya wa syuhada al-madhkura asma'um fi hadil kutub. La hadrat jami'i walidaina jami' abaina wa ummatina masyaihina azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina asdiqaina wa karabatina wa jiwarina wa duyufina wa ikhwan fiddin minal muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat annama kanu misyarikil ardi ila magharibiha lahya minhum wal amwat maghfiram warhamhum ma'afi ma'fu anu minna taghasham birahmal maghfirah yuskil mul jannah wa li darajatin fil jannah itu alaina fa'ana min barakati masrari manwari mulumi manafati mukaramatin bidin wa dunal akhirah ya uli lailana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pertama kitab Fathul Alam juz 1 halaman 378. Yusannu inda qada'il hajat ayajlisa mu'tamidan ala yasarih nasiban yumnahu bi ayyadha'a asabi'aha alal ardi wa yarfa'a baqiyaha di anna dzalika ashalu li khurujil kharij. Disunatkan bagi orang yang kencing maupun berak, bagi orang yang qadil hajat, mendatangi hajat, sunat duduk dan cara duduknya bersandar ke kaki kiri dengan menegakkan kaki kanan. Jadi gini, bersandar kaki kiri berarti kaki kirinya ini ditempelkan dengan pantat, sedang kaki kanannya ditegakkan. Bi ayyadu asabi alal ardi, dalam artian meletakkan semua jari-jari kaki di bumi. Wa yarfa'a baqiyaha, dan mengangkat sisanya. Nah, gini. Kaki ini kaki kiri ya. Kaki kiri ini jari-jarinya ke bumi, sisanya ini diangkat. Nah, gini. Paham ya? Jadi berak sunatnya kayak gini. Jadi pantat menduduki tumit kaki kiri. Pantat menduduki tumit kaki kiri. Terus jari-jari kaki kirinya ditempelkan ke bumi. Sisanya diangkat. Ini untuk apa? Khasiatnya apa? Li'anna dzalika ashalu li khurujil kharij. Karena cara duduk kencing atau berak yang seperti itu lebih memudahkan di dalam keluarnya air kencing atau keluarnya kotoran, terutama orang yang sekelen, orang yang susah, seperti itu caranya. Ini sambil dinaik-naikkan sih, diturunin, kalau capek ya diturunin, dinaikkan lagi. Kalau berak kan agak lama dikit, kalau kencing itu biar keluarnya gampang, intinya gitu. Wa yusannu ayyadu mafakhidai, juga disunatkan mengumpulkan kedua paha. Wa yadha'a kaffahul yumna ala rukbatil yusra, dan meletakkan telapak tangan kanan di lutut kaki kanan. Meletakkan telapak tangan kanan di lutut kaki kanan. Jadi telapaknya ditaruh di lutut. Bisa gini. Cara yang kedua, dengan merapatkan kedua paha. Dengan merapatkan kedua paha. Tapi ini tetap tegak. Merapatkan kedua paha. Dengan meletakkan apa itu? Tapak tangan kanan di lutut kaki kanan. Itu dirapatkan. Kalau masih gini masih susah aja nak keluar, cara lain, cara lagi ini biar keluar semua. Jadi dengan dirapatkan gini kedua pahanya, ayyadum mafakhidai, dengan mengumpulkan dua paha, itu cara kencing maupun cara berak. Jadi ada dua praktek, sama kayak makan. Rasulullah SAW kalau makan, bedanya kalau makan ini ya pantat ke bumi. Kalau makan itu caranya ada dua. Cara pertama, pantat menduduki dua tungkak atau dua tumit ya. Jadi gini. Jadi kedua tumit, kalau makan ini, kedua tumit
diduduki oleh kedua pantat. Begini, itu cara pertama. Cara yang kedua, tumit kaki kiri, tungkak kaki kiri diduduki pantat kiri. Kemudian kaki kanannya ditegakkan gini. Jadi fungsinya ya tidak jauh beda dengan kalau yang cara makan ini biar makanan yang ada di perut ini gampang dicerna oleh pencernaan. Kalau cara duduk qadil hajat tadi untuk mempermudah keluarnya makanan. Paham ya? Ini saling mendukung aslinya. Kanjeng Nabi itu kalau makan duduknya seperti ini. Yang kaki kanan ditegakkan, yang kaki kiri diduduki oleh pantat. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kaki kanan sama kaki kiri sama-sama diduduki. Mungkin kalau seperti ini di masyarakat lebih beradab. Khususnya bagi masyarakat yang mempunyai adat kebiasaan, kalau orang duduk seperti ini kurang sopan. Apalagi ada yang lebih sepuan. Kayak gitu. Jadi caranya ada dua. Jadi tidak ada cara yang ketiga, tarobuk atau duduk bersila, silo katanya orang Jawa. Itu tidak ada kesunatan. Itu orang makan itu jangan silo. Jadi cara makannya seperti itu, ada dua praktek itu. Yundabu al-i'timad itu tadi di Fathul Alam. Kalau di kitab Iqna Hasyiatul Bujairami ala Khatib juz 1 290, yundabul i'timad fi qadail hajat ala yasari. Jadi kesimpulannya sunat menyandarkan pantat ke kaki kiri pada saat kamu kencing atau berak. Intinya di situ kesimpulannya. Sunat kaki kiri dijadikan sandaran pantat pada saat berak atau kencing. Di anna dzalika ashalu li khurujil kharij, karena itu lebih mudah untuk mengeluarkan kotoran. Sawaun fil baul au wil ghaid, baik dalam masalah kencing maupun kotoran tai. Khilafan li ba'dihim, berbeda dengan sebagian ulama yang mengatakan ya kaki kanan bukan kaki kiri yang jadi sandaran. Lakinna hadza fi haqqil qaid, cara bersandar ke kaki kiri pada saat kencing atau berak ini, cara ini bagi orang yang kencing beraknya duduk, maka caranya menyandarkan kaki kiri. Amal qaim, kalau kencing beraknya berdiri, meskipun hukumnya makruh ya, kalau kencing beraknya berdiri, fayufarriju bainahuma, maka kedua kaki direnggangkan. Jadi orang-orang sakit di rumah sakit kan mau duduk nggak bisa, atau apa itu itunya pantatnya ada penyakit bisul udun ya, bisulan udunen, maka direnggangkan kedua pahanya. Wa ya'tamidu alaihima, kedua kaki sama-sama dijadikan sandaran. Kalau memang kencing beraknya berdiri. Khilafan lil Qulyubi, berbeda dengan pendapat Imam Qulyubi, suruh rapatkan. Ruya diriwayatkan an Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Faruq, beliau mengatakan annahu qala ma bultu qaiman mundu aslamtu, sejak aku masuk Islam aku tidak pernah kencing berdiri, katanya Sayyidina Umar. Dulu sebelum saya masuk Islam, saya kalau kencing itu berdiri. Sejak aku masuk Islam, tidak pernah aku kencing berdiri. Lagian orang kencing berdiri itu tidak mungkin keluar semua. Yang jelas, mulai dari pantat sampai ke kelamin, itu ada sisa-sisa air kencing yang tidak keluar. Rata-rata di terminal, di stasiun, di rumah sakit, atau di sekolah-sekolahan umum kayak fakultas kuliah, itu kencingnya berdiri. Karena yang disediakan, kita jangan milih yang kencing berdiri, tapi milih toilet biar kita bisa duduk. Ya apa kencing duduk atau berak duduk itu lebih mengeluarkan semua kotoran. Makanya kemarin di awal pertemuan sunat dibersihkan sisa-sisa kotoran itu. Orang habis kencing, maka sunatnya
dipencet mulai dari lubang anus dipencet. Setelah itu jalan sampai ke atas ya. Jalan pelan-pelan ke atas. Nah, sampai di bawahnya 2 telur itu. Nah, itu yang dipencet. Diulangi lagi anusnya, lubang anusnya dipencet. Ini habis kencing. Nah, biasanya ada urat saraf yang nyambungnya ke kelaminnya. Tiba-tiba air kencing itu keluar ketika itu dipencet. Lubang anus, terus dijalankan gini sampai posisi tempat di bawah 2 telur kelamin. Setelah itu dilakukan sampai 3 kali pelan-pelan. Setelah selesai baru kelaminnya diginikan, dilentur 3 kali. Kalau masih terasa ada yang belum keluar, dipencet lagi dari lubang anus. Ngerti anus sama? Silet sama silit. Lubang anus itu dipencet. Pasti ada yang tersisa di daerah situ. Sebab apa? Kalau kita tidak membersihkan, nanti pas sujud atau rukuk pada saat kita sholat, ada yang terasa, ada yang keluar. Kan iya kan? Makanya Rasulullah SAW menyampaikan ya, tanazzahu minal baul. Berbersihlah kalian dari sisa-sisa kencing. Fa inna ammata adzabal qabri minhu. Karena kebanyakan siksa kubur itu gara-gara urusan kencing. Kita seumur hidup sholat kita tidak pernah sah gara-gara pakai celana atau pakai sarung yang najis. Sementara kita merasa sarung dan celana kita tidak najis. Kencing kita ada yang keluar tanpa kita sadari kan ya. Sholatnya tidak pernah sah, padahal dia menganggap saya dulu mulai hidup sholat terus kok zong pahalanya tidak ada ya. Karena sholat kamu tidak pernah sah, kamu pakai celana najis, sarung najis. Makanya kalau kerja celana itu sarung 1 dibuat sholat saja. Kalau sholat kita pakai celana, khawatirnya kita kencingnya berdiri kayak di terminal. Nah, kan orang kencing apalagi laki-laki kencing. Yang jelas ini kencing, kalau kencing berdiri namanya mancur. Lama-lama yang terakhir dia agak nyiprat ke sletingan atau ke celana tanpa kita sadari. Nggak bersih langsung disinjai. Terus kita selalu kalau sholat pakai celana yang najis tanpa kita sadar. Nggak pernah sah. Disiksa di kuburan. Kamu nggak pernah sholat tuh. Saya sholat terus, malaikat mungkar nakir. Nggak pernah, kamu nggak pernah sah sholat kamu. Kamu sholat selalu pakai najis. Maka Nabi mengatakan tanazzahu minal baul. Berbersihlah kalian dari sisa air kencing. Fa inna ammata adzabal qabri minhu. Karena siksa kubur itu rata-rata gara-gara urusan kencing. Makanya sarung 1, bawa sarung 1 ditaruh di jok. Kalau memang kerjanya pakai celana, atau kita kuliah atau sekolah celanaan, khusus sholat sarungan. Nggak apa-apa setiap harinya kita pakai celana najis. Yang penting sholatnya jangan. Itu antisipasi, takut kita ceroboh. Lagian sarungan lebih mudah kalau kita kebelat. Kalau celana kan ribet lepas. Nah, kaum ISIS sih kan, kaum ISIS. Kila dikatakan juga sebuah cerita di kitab Munil Muhtad juz 1 halaman 61. Inna Sa'da bin Ubadah atta subatota qaumin fabalaqa iman fakharra maitan. Diceritakan salah seorang pimpinan sahabat Ansor yang nolong Kanjeng Nabi pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Sahabat Sa'ad bin Ubadah ini pernah mendatangi Subatota qaumin. Yang dimaksud adalah al-maudhi alladzi turma fihil kunasa wat turab, sebuah tempat yang biasa dipakai membuang sampah atau membuang tanah, buang debu. Tempat pembuangan sampah. Pernah Sa'ad bin Ubadah ini datang ke tempat sampah, lalu beliau kencing berdiri di tempat sampah itu. Fakharra maitan, setelah kencing beliau itu langsung wafat.
langsung jatuh tersungkur mati. Faqalat al jinnu fi dzalika, ada salah seorang dari bangsa jin berkata, nahnu qatalna sayyidal Khazraj Sa'd bin Ubadah, kami bangsa jin sengaja membunuh rajanya kaum Khazraj, kepala sukunya Khazraj yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Wa ramainahu bisahmin, sengaja kami lempari anak panah gaib. Falam yukhti fuadah, tapi tidak mengena kepada hatinya Sa'ad, hanya mengena kepada orangnya. Wakila dikatakan juga inna sababa mautihi an-naubala fi juhrin, faktor penyebab Sa'ad bin Ubadah ini wafat gara-gara beliau kencing di lubang sarang binatang. Kalau kita gabung dua versi ini, Sa'ad ini datang ke tempat sampah, lalu di situ ada lubang kayak lubangnya semut atau lubangnya ular, itu dikencingi sama Sa'ad. Di situ ada jin, rakyatnya bangsa jin yang punya tempat tinggal di situ, sehingga mereka tidak terima tempat tinggalnya dikencingi. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah ini disakiti, akhirnya sampai wafat. Dari situ sunnahnya Rasulullah SAW melarang umat Islam kencing di lubang. Kencing di lubang, karena apa? Di lubang itu ada makhluk dohir seperti semut, seperti cacing, ada makhluk yang tidak kelihatan mata. Khawatir kita menyakiti makhluk Allah, makanya makruh orang itu kencing atau berak di lubang yang ada di bumi, kecuali kita sendiri yang melobangi, beda. Kayak kucing itu kan, kayak imam ya. Nggak, kalau ini ada lubang kan di situ kan banyak semut kadang. Ibaratkan gini lah, kok seandainya kita yang jadi mereka, lalu mereka kencing ke rumah kita, rata-rata tidak ada yang terima. Kita sendiri rumah kita dikencingi orang, enggak, pasti marah. Bangsa jin juga demikian. Binatang-binatang kayak semut itu juga gitu, tidak terima. Tidak terima kalau dikencingi rumahnya, diberaki apalagi. Kan bau pasti. Akhirnya mereka marah. Ini contohnya sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Gara-gara kencing di lubang beliau wafat. Faidotun, ada faedah yang dikutip di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 1 191. Man aksara minal kalam inda qada'il hajah, barang siapa yang banyak ngomongnya ketika berak atau kencing, khusya alaihi minal jan, maka dia dikhawatirkan akan disakiti oleh bangsa jin. Di dalam kamar mandi teleponan. Nggak usah, kalau berak kencing nggak usah teleponan, ngobrol di dalam kamar mandi, video call. Ngapain sama ceweknya video call? Karena gini, orang yang memperbanyak kalam pada saat berak atau kencing, dia dikhawatirkan akan disakiti oleh bangsa jin. Waman adama nadharahu ila ma yakhruj minhu ubtuliya bisufratil asnan. Jadi ngobrol makruh. Orang yang memperlihatkan matanya untuk dipandangkan kekotoran yang keluar, kencing maupun tai, makruh melihat air kencing, makruh melihat tai kotoran. Karena apa? Itu akan Allah kasih bala, giginya kuning. Orang yang sering melihat kotorannya sendiri, kencing maupun berak, giginya kuning. Wa manim takhoto inda qada'il hajah ubtuliya bis-samam. Orang yang sering pada saat kencing atau berak mengeluarkan ingus, sisi, bahasa Jawanya sisi. Pada saat berak atau kencing mengeluarkan ingus, itu akan menyebabkan dia punya penyakit budek alias tuli. Orang yang tuli itu bukan karena kadang banyak aneh setan,
Memang karena ketika berak atau kencing sering sisi, sering buang ingus. Itu makruh buang ingus di saat berak atau kencing. Selesaikan dulu baru ingus enggak apa-apa. Berak kencingnya selesaikan dulu baru buang. Jangan pada saat kita ngeden kita sambil itu menyebabkan telinga kita enggak normal pendengarannya. Waman akala inda qadha'iha ubtuliya bil fakri. Barang siapa yang ketika kencing atau beraknya sambil nyemil, meskipun permennya nganyem kacang atau apa gitu. Orang yang pada saat berak atau kencingnya sambil makan, apalagi Pak lebih parah sambil bawa piring, yang atas masuk yang bawah keluar. Ini akan mendapatkan bala berupa jadi fakir miskin. Jadi fakir miskin. Ubtuliya bil fakri. Dikasih bala sama Allah dengan bala fakir. Rizkinya seret. Kalau orang berak kencingnya sambil nyemil. Waman aktsara minat talaffut ubtuliya bil waswasah. Barang siapa yang pada saat berak sama kencingnya seringan tola-toleh, lihat ke atas, lihat ke belakang, lihat ke samping, lihat, dia akan mendapatkan bala punya hati yang was-was, sering was-was. Orang yang sering was-was gara-gara kalau berak sama kencing tola-toleh, sudah satu pandangan aja, lihat ke bawah, lihat ke atas, ada apa, lihat ke sana, lihat ke... di dalam kamar mandi sendirian, takut siapa? Saya sendiri tidak baca doa kalau memang takut dilihat jin. Jadi jangan tolak-tolak. Sunatnya tenang, pandangannya tenang, jangan talafut. Man aktsara minat talafut ubtuliya bil waswasah. Orang yang sering tolak-toleh pada saat berak atau kencing, dia mendapatkan bala waswas. Kemudian Mukhtasar Tasdidil Bunyan halaman 69. Diriwayatkan warada fil khabar sebuah hadis innal basqa alal kharij minhu yurisul waswas wa sufratal asnan. Barang siapa yang meludahi kotorannya sendiri dapat menyebabkan punya penyakit waswas sekaligus menguningnya gigi. Wa fi riwayatin juga riwayat lain inna fa'ilahu yubtala biddam wa auladuhu au ahadun min akibihi. Barang siapa yang pernah meludahi kotorannya sendiri, di samping dia punya penyakit was-was dan menguning giginya, dan dia dikasih bala darah, jadi darahnya itu kotor. Orang yang meludahi kotorannya sendiri itu darah yang ada di dalam tubuhnya ini kotor. Kalau sudah darahnya kotor, gampang gatel-gatelan, gampang penyakit ini dan itu. Yang dikasih balak sama Allah bukan yang melakukan saja. Wa auladuhu dan semua anaknya. Wa au ahadun min akibihi atau salah satu dari anak turunnya. Jadi selalu punya darah kotor. Gara-gara bang sering meludahi kotorannya sendiri. Makruh, jangan diludahi. Maka darahmu juga akan kotor. Wal istiyak hala kholaihi yurisus sahwa wa dhahabal basor. Orang yang siwakan, orang yang sikat giginya sambil berak atau sambil kencing, itu dapat punya penyakit sahwa, pelupa, sering lupa. Orang yang sikat giginya pada saat berak atau kencing pada saat itu dapat diwarisi penyakit lupa. Wadhabal basor dan kurangnya penglihatan mata. Jadi pandangan matanya berkurang, cahayanya kurang, jadi gampang minus. Kayak saya dulu kan sering melakukan itu, sikat gigi di dalam kamar mandi.
Karena pada saat itu masih belum tahu ilmunya. Setelah sudah terlanjur minus kayak gini baru tahu ilmunya. Memang sudah dikehendaki seperti itu. Ada hikmahnya. Istiak, jadi kalau sikat gigi jangan di dalam kamar mandi. Jangan pada saat kita telanjang mandi. Tapi sikat giginya di luar saja, di keran atau di mana. Karena sikat gigi termasuk siwak. Istiak hala kholai. Siwakan atau sikat gigi pada saat khola, pada saat berada di toilet, yuri susahwa, dapat diwarisi penyakit pelupa, wadhabal basor, dan hilangnya penglihatan mata. Bisa penyakit katarak, bisa penyakit minus. Wa firiyatin, menurut riwayat lain, yurisunisian, dapat menyebabkan lupa. Wa tulul qu'ud fi mahalli qada'il hajat bila darurat yurisu waja'an fil kabid kama ruya an Luqman. Sebagaimana riwayat Imam Luqman Al-Hakim, orang yang terlalu lama duduk berak atau duduk kencing di kamar mandi, orang yang terlalu lama di toilet tanpa ada darurat contohnya kotorannya susah keluar, orang yang memperlama duduk untuk berak atau kencing, itu dapat mewarisi penyakit jantung. Jantungnya tidak sehat. Kabid itu limpa atau jantung. Orang yang jantungan itu gara-gara ya diantaranya sering masuk kamar mandi pakai kaki kanan dulu, atau gara-gara terlalu lama kalau berak. Sudah selesai masih dilama-lamain sendiri, masih main-mainan kelaminnya, dan itu hati makruh, itu menyebabkan jantungnya tidak sehat. Waja'an fil kabid, ini ilmu kedokteran semua yang kita bahas ini sekarang. Enak yang Pak Dokter ini. Wa dzakara Syarbini fil Iqna, hal itu juga disebutkan di dalam kitab Iqna oleh Imam Syarbini. Wa qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi syarhi ala Mukhtasar Abdillah Balhaj, innau yurisul basur ayus idul hararah ila ra'si kama fi riyayatil Luqman. Orang yang memperlama tulul qu'ud fi mahalli qada'il hajat, orang yang berlama-lama di dalam kamar mandi tanpa ada darurat, itu dapat diwarisi penyakit ambeien, penyakit yang keluar bolnya itu, bawasirnya, yang mana hal itu dapat membuat naiknya rasa panas ke kepala. Ambeien di pantat, tapi berasanya di kepala, panasnya, sakitnya. Itu gara-gara apa? Terlalu lama kalau berak atau kencing, terlalu lama duduknya. Wa tamakhud fihi yurisus somam, sama seperti tadi, orang yang membuang ingus pada saat berak atau kencing dapat diwarisi penyakit apa tadi? Budek, tuli. Sering buang ingus pada saat berak kencing itu tulian, tuli, budek. Wa fi riwayatin yurisul hamma, dapat diwarisi rasa susah, gundah, susah, galau gitu. Orang yang galau itu orang yang sering sisi umbel, sering ngingus di dalam pada saat dia qadil hajah. Wa tahrikul khotam, menggerak-gerakkan cincin. Ini menggerak-gerakkan cincin. Yu'wi ila fa'ili syaiton, itu dapat menarik setan. Jadi pada saat berak atau kencing jangan pakai cincin, terus cincinnya itu jangan di puter-puter, itu bisa yang jadi hadamnya cincinnya nanti jin, gitu, setan. Tahrikul khotam yu'wi ila fa'ili syaitan, menggerak-gerakkan cincin itu dapat menarik, dapat memagnet setan terhadap pelakunya. Hati ditemani setan dia. Kalau cincinnya kalau bisa dilepas saja kalau mau berak atau kencing. Takut yang jaga cincin itu ya setan.
Wa takallum fi mahalli qada'il hajat min ghairi daruratin yujibul maqta minallah, rawahul Hakim wa sahahahu. Riwayat Imam Hakim dan ini merupakan hadis sahih. Orang yang ngobrol pada saat berak atau kencing tanpa ada darurat itu dapat menyebabkan Allah marah, Allah murka. Kalau sudah Allah murka, ya Allah tidak mau mengampuni dosa kita. Yundabu alla yaqdiya hajatau fi mutahaddatsin. Sunat tidak berak kencing di tempat ngobrolnya orang. Ini tempat ngobrol. Ya kita berak di sini. Kan denger yang ngobrol itu jebrot. Jos, siapa yang kencing orang perempuan? Jos kayak keran. Jadi makruh berak kencing di tempat orang yang sedang ngobrol. Meskipun di sebelahnya. Wal murad bi huna kullu mahalin yuqsadu li gharadin kama'isyatin au qila. Sebuah tempat yang dimaksudkan untuk pangupa jiwa, untuk mata pencaharian, untuk ngobrol ini dan itu. Tempat nongkrongnya orang. Maka kalau buat toilet itu jangan di tempat ruang tamu persis, agak jauhan dikit. Takut apa? Orang yang sedang berak atau kencing terus tamunya sedang makan, kan risih. Risih dengar suaranya. Suara jatuhnya itu kan keras kadang. Cepluk. Risih tamunya nak mau makan. Makruh berak atau kencing di tempat ngobrolnya orang lain. Fayukrahu dzalik, makruhnya kapan? Ini jatama'ul jaizin. Kalau nongkrongnya orang-orang itu karena sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Fa in kana li haramin kagibatin au namimatin. Kalau memang obrolan mereka itu obrolan yang haram, contohnya ngerasani, gunjing kejelekan orang lain, adu domba dan sebagainya. Au makruhin, atau yang diobrolkan perkara yang makruh. Fala yukrahu qada'ul hajat fihi hina idin. Maka tidak dihukumi makruh berak di sebuah tempat nongkrongnya orang yang orang-orang itu nongkrongnya ngerasani orang lain, gunjing kejelekan orang, buka aib, adu domba dan seterusnya. Bal yundabu fil haram, bahkan berak atau kencing di tempat ngobrol yang haram tadi itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat malah. Biar mereka cepat pergi. Dengar suara kentut, dungut. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama bukanlah sunat hukumnya berak ya. Bal qad yajibu, bahkan hukum beraknya wajib. Kapan? In afdha ilaman il maksiyah, jikalau beraknya dapat menjadi faktor penyebab melarang kemaksiatan, mencegah kemaksiatan. Orang itu kalau diteruskan yang jelas ngomongi orang lain dosa, maksiat terus. Kalau saya berak, mereka pergi, tidak jadi maksiat. Kalau memang beraknya menjadi faktor penyebab mencegah kemaksiatan orang lain, hukum beraknya wajib. Kalau hukum beraknya wajib, berarti dapat pahala ibadah wajib. Mudah-mudahan bermanfaat, amin. Karena sudah berapa menit ini? Sudah hampir 40 menit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.